Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube yang saya buat ini, dan juga sudah bergabung di grup Telegram. Nah, sekarang kita di grup Telegram ini sedang ada kegiatan membaca sholawat Jibril sebanyak 40 hari. Nah, tujuan dari wirid ini adalah agar kita mendapatkan keberkahan dan juga ditarik rezeki dari segala arah. Nah, 40 hari ini sangat penting. Jadi zikir sholawat Jibril selama 40 hari ini insya Allah akan mendatangkan banyak keberkahan, diantaranya rezeki. Yang pertama, jadi dapatkan rezeki yang berlimpah, yang banyak. Ini sudah beberapa hari saya menjalankan banyak keajaiban, seperti ditraktir ya, di tempat-tempat makan yang mewah ya, yang enak-enak. Ada yang memberikan rambutan 1 karung sampai berlebihan. Akhirnya saya bagi-bagikan ke tetangga dan banyak hal lagi itu. Nah, itu mungkin pengalamannya nanti berbeda-beda. Yang penting selama 40 hari ini jalani saja terus secara rutin setiap hari. Nah, alangkah baiknya semakin banyak semakin bagus. Jadi jangan ditanya jumlahnya berapa. Mau 1.000 kayak, mau 5.000, atau 10.000, 25.000 sehari, atau 30.000 sehari, itu tidak masalah. Semakin banyak, semakin bagus. Kalau hari-hari kita dipenuhi dengan sholawat, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Entah kecukupan dalam hal rezeki dan juga dalam hal-hal yang lain. Sholawat Jibril ini selain memberikan rezeki, yang kedua juga mempermudah terkabulnya hajat. Jadi seringkali kita mungkin punya hajat-hajat besar, itu sangat sulit kita dapatkan karena entah itu banyak yang menjegal ya, atau banyak halangan, atau sebenarnya kita memiliki keterbatasan sehingga kita tidak bisa mewujudkan hajat kita. Insya Allah dengan bersolawat ini akan dibukakan jalan, peluang-peluang, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita hajatkan dengan cara-cara yang mudah gitu. Seperti dibukakan jalannya gitu. Jadi kalau kita misalnya berjalan itu, kalau kita pakai jalan biasa ya, hanya menggunakan ikhtiar, itu seperti kita jalan lewat jalan biasa saja gitu. Ada macet, ada lampu merah, segala macamnya. Tapi kalau kita baca sholawat, nah ini kita untuk sampai ke tujuan itu seperti kita dikawal ya, sama ada pengawalan itu. Ada patwalnya. Sehingga kita bisa melewati macet ya kan. Lalu jalan kita dibukakan, yang lain ditutup, kita dibukakan. Nah, itu kalau kita baca sholawat perumpamaannya seperti itu. Jadi cobalah nanti kita rutinkan selama 40 hari untuk fokus wirid sholawat Jibril. Jadi didawamkan selama 40 hari. Nah, kalau ingin termotivasi untuk sholawat Jibril, bisa gabung ke grup Telegram, nanti akan saya cantumkan di bawah. Bisa gabung, ini sudah banyak yang bergabung. Dan kita sedang berjalan ya, ini udah hari kedua untuk menjalankan wirid sholawat Jibril secara bersamaan sampai 40 hari ke depan. Insya Allah kita sama-sama nanti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban gitu. Karena sebagaimana pengalaman para wali-wali Allah, bahwa sholawat ini menjadi amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang bisa mendatangkan karomah-karomah, amalan yang bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban, itu sholawat. Saya sedikit cerita saja ya tentang beberapa wali-wali yang rutin mengamalkan sholawat. Nah, suatu hari Imam Jazuli sedang berjalan, ingin suatu tempat padang pasir ya, lalu berjalan ingin mencari tempat wudhu, dan ketemulah sebuah sumur ya. Ketika ketemu sebuah sumur itu air gayungnya itu di bawah dan susah untuk diambil itu.
Nah, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang sedang berdiri di atas loteng ya, anak kecil perempuan. Kemudian dipanggil anak kecil tersebut, dipanggil, bisa minta tolong tidak untuk ambilkan gayung tersebut. Kemudian anak kecil tersebut meludah ke dalam sumur, dan tiba-tiba air sumurnya naik dan gayungnya keangkat ke atas itu. Akhirnya Imam Jazuli bisa berwudu. Nah, selesai sholat, beliau tanya, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Katanya, saya biasa saja, kalau saya mau wudu tinggal begitu saja, katanya. Ya, amalan apa yang bisa menyebabkan kamu bisa melakukan hal tersebut? Memangnya kamu siapa? Disebutlah nama beliau. Kau adalah seorang ulama besar. Kau adalah seorang ulama besar. Bagaimana mungkin kau tidak tahu caranya? Iya, aku tidak tahu caranya. Lalu anak kecil tersebut bilang, kalau anak tersebut sering bersolawat setiap hari itu sekian puluh ribu kali. Nah, jadi dengan solawat beliau punya kemampuan karomah ya, anak kecil ya, punya karomah seperti itu. Ada juga cerita tentang seorang pemuda ya, dia bacanya solawat aja tuh sepanjang perjalanan. Dia sedang menjalankan ibadah haji itu, ketika tawaf itu hanya baca solawat, ketika sa'i baca solawat. Ditanya, kenapa kamu hanya baca solawat, kenapa kamu tidak membaca bacaan-bacaan yang lain? Nah, diceritakan bahwa dulu saya meninggal dunia, dan ketika beliau meninggal itu wajahnya hitam legam. Nah, kemudian aku malu kalau aku memanggil tetangga dengan kondisi fisik ayahku yang seperti ini. Akhirnya pemuda tersebut sampai tertidur. Ketika tertidur, beliau bermimpi dan ketemu seseorang yang sangat tampan dan baunya harum. Lalu ditanya, kau ini siapa? Katanya. Lalu dijawab, aku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad. Ternyata itu Nabi Muhammad. Nah, kemudian pemuda tersebut melihat bahwa ayahnya diusap oleh Nabi Muhammad dan wajahnya yang tadinya hitam legam menjadi putih bercahaya. Nah, kemudian ditanya, kenapa ayahku bisa seperti ini? Itu karena dosa-dosanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, tapi dia rutin membaca sholawat 1000 kali setiap hari. Nah, maka dari itu aku memberikan syafaat kepadanya. Dan ketika anak muda tersebut bangun, beliau melihat jasad ayahnya sudah putih, bersih, dan bercahaya. Nah, ini adalah keberkahan dari sholawat. Bisa membuat seseorang yang dari amalnya ini harusnya su'ul khotimah, ya, bisa menjadi husnul khotimah karena bacaan sholawat. Jadi kita rutinkan bacaan sholawat setiap hari. Nah, kita juga harus sering riadoh, baca sholawat Jibril. Nah, saya tawarkan untuk 40 hari. Insya Allah nanti akan banyak keberkahan, banyak keajaiban-keajaiban yang akan Anda rasakan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.